Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Oke. Sebelum Ibu mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, untuk mimpin doa KM, siapa KM kelas ini? Irma ya? Irma, pimpin doa dulu Irma. Iya, Bu. Ya, mari kita teman-teman sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Ya, sebelum berdoa, mari kita berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih Irma yang udah memimpin doa pada Sama Ibu. Ya, walaupun ini udah siang seperti ini, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, hari ini ada yang nggak masuk atau masuk semua? Ada, Bu. Ada, siapa yang nggak masuk hari ini? Nopi, Bu. Nopi kenapa? Nongkrong di warung. Ya Allah, nanti diingetin ya kalau jam pelajaran masuk itu harus masuk, jangan kebanyakan nongkrong di warung ya. Jadi nanti teman-temannya ingetin ya. Udah diingetin, Bu. Nggak mau. Wali kelasnya tahu nggak? Di warung mabar terus dia, Bu. Ya, biar dibina. Bu, belajar, Bu. Kalau siang tuh masih nggak ada, Bu. Ya udah, tapi jangan dicontoh sama kalian ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Untuk sebelum kita mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, nah gimana kalau kita nyanyi bareng dulu nih? Hari ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk, nyanyi bareng-bareng ya. Nyanyinya semangat ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Nusa, Oke, hebat, suaranya keren-keren, semangatnya oke banget ya. Oke, selanjutnya tolong kalian perhatikan ke depan. Kalian lihat ini ada gambar apa? Masih ingat ini gambar apa? Ada yang masih ingat nggak ini gambar apa? Slide-nya belum Kelihatan, Bu. Bu. Oh, belum muncul. Adakah? Belumkah, Bu? Gambar uji urin, Uji urin, Bu. Uji urin Urinnya, ya. Bu. Oh. Coba saya ulangi ya. Ups. Belum muncul. Oke, ini aja. Oke, udah ada? Belum muncul, Ibu. Belum muncul juga. Sebetulnya sudah muncul, tetapi tidak bergerak. Hanya satu slide. Coba. Oke, ada? Belum, Ibu. Nah, ya. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Ya, kalau sudah muncul slide-nya, silahkan coba kalian perhatikan, kalian amati. Gambar apa coba ini? Ada yang masih ingat ini gambar apa? Ginjal, Bu. Gambar Kacang, Bu. Kacang itu. Kenapa? Kacang? Kacang merah ini. Iya, Bu. Bentuknya kayak kacang ya, Bu ya. Ginjal itu memang strukturnya, bentuknya itu hampir mirip dengan kacang merah, ya. Nah, ini adalah gambar ginjal yang udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Nah, kemudian ada yang masih ingat nggak kemarin? Apa itu fungsi dari ginjal? Ada yang masih ingat fungsi ginjal itu untuk apa? Ayo. Menyaring darah, Bu. Sirkulasi darah, Bu. Oh, menyaring. Oke, hingga akhirnya nanti akan dihasilkan Urin. Urin, Bu. Urin. hebat ya. Kemudian kemarin masih ingat nggak proses filtrasi di dalam ginjal itu terjadi di bagian yang mana? Glomerulus, Bu. Glomerulus. Oke, sip.
Pintar ya. Oke, nah ini sudah kita bahas kemarin dan nanti sekarang kita akan lanjutkan masih dengan materi tentang ginjal. Oke. Nah, di sini ada dengan mempelajari materi ini diharapkan kita lebih paham terhadap proses pembentukan urin dan berbagai kelainan yang dapat terjadi. Sehingga kita dapat lebih menjaga minuman yang masuk ke dalam tubuh kita agar urin yang diproduksi selalu dalam keadaan baik dan normal. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini dengan mempelajari materi ini diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan tahapan proses pembentukan urin, kemudian peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin, peserta didik dapat menganalisis sifat fisik dan komposisi urin. Selanjutnya, peserta didik dapat melakukan percobaan untuk menguji kandungan urin, dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menyajikan hasil analisis kelainan dan gangguan sistem ekskresi. Nah, ini adalah tujuan yang diharapkan dapat tercapai setelah kalian nanti mempelajari materi ini. Selanjutnya, sekarang Ibu minta kalian untuk duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Kemarin pada pertemuan sebelumnya Ibu udah bagi kelompok kan? Sudah, Bu. Udah. Oke, sekarang kalau sudah Ibu minta kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, tapi Ibu minta tidak ribut, ya. Duduknya untuk tidak ribut, tertib ya. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu bagikan LKPD terlebih dahulu ya. Ini LKPD-nya Ibu bagikan, kemudian silahkan kalian amati. Kalian baca LKPD-nya, kalian amati, kalian cermati, biar nanti kalian ada gambaran apa aja sih yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Ya, silahkan diamati. Sudah diamati? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, sekarang fokus lagi ke depan. Ibu minta coba tolong perhatikan lagi ke depan. Ibu punya satu gambar nih. Tolong diamati, tolong diperhatikan. Ibu mau nanya, Ibu. Ibu mau tanya, Bu. Iya, siapa yang mau nanya, Irma, Bu? Bu. Saya, Bu. Esa, Bu. Mau Irma, tanya. Bu. Saya, Bu. Irma, gimana Irma? Ibu tadi kok warna urinnya beda-beda ya, Bu? Itu kenapa, Bu? Oke, warna urinnya beda-beda Bu, ya jadi nanya, Irma ya. Bu. Iya. Bu, saya mau Esa, tanya, gimana Bu. Esa? Ibu, kok itu warna urinnya beda? Kalau warna urin beda, itu kekandungannya juga berpengaruh nggak, Bu? Oke, ya. Apakah Dedek, kandungan Bu, urinnya nanya. juga berbeda ya? Oke, siap. Oke, Dedek, selanjutnya Dedek gimana Dedek? Itu warna urinnya bisa beda-beda, Bu. Apakah itu bisa menunjukkan adanya gangguan, Bu? Oke, kalau warna urin beda, apakah itu menunjukkan adanya gangguan? Gitu ya, Dek ya? Oke, Iya. ya. Nah, oke, untuk pertanyaan dari Irma, Esa, dan Dede, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau bantu jawab nggak? Untuk pertanyaan dari Irma tadi, kata Irma, kenapa sih Bu, kok warna urinnya berbeda-beda? Ada yang mau bantu jawab? Ada? Yo, siapa yang berani Ada. menjawab? Saya, Bu. Amel, boleh. Iya. Gimana Amel? Karena yang kita makan atau yang kita minum juga berbeda-beda zatnya, Bu. Oke, Zat berarti di dalamnya. jadi mempengaruhi juga warna urin ya Amel ya. Betul, Hebat, Bu. keren. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Esa tadi, apakah kandungan yang ada di dalamnya juga berbeda kalau warna urinnya berbeda? Ada yang mau bantu jawab? Yo, siapa yang berani? Amel lagi mungkin, Amel? Iya, Bu. Kalau warna urinnya berbeda, berarti ada kandungan yang berbahaya, Bu. Jadi ada gangguan, Bu. Oke, sip. Oke, hebat ya. Kemudian pertanyaan dari Dede. Pertanyaan dari Dede, apakah warna urin yang berbeda ini menunjukkan adanya gangguan? Ada yang mau bantu jawab lagi? Siapa Bisa nih? jadi sih, Bu, itu ada gangguan. Bisa jadi Iya, karena Bia. proses penyaringannya tidak sempurna atau kenapa gitu kali, Bu, soalnya Iya. warnanya nggak normal.
Oke, mungkin ya karena ada gangguan di dalamnya jadi warnanya nggak normal. Oke, sip. Oke, semuanya udah bagus jawabannya. Udah keren-keren semuanya ya. Oke, sekarang nah di sini ternyata nih ya, tadi kan ada gambar urin yang berbeda-beda. Ternyata perubahan warna urin itu disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor patogis dan yang kedua ada faktor non patogis. Faktor patogis itu apa sih? Jadi faktor patogis itu adalah faktor karena adanya kelainan dari tubuh, ada penurunan kesehatan, misalnya itu adalah faktor patogis. Kemudian kalau yang non patogis itu berarti ya yang di luar dari kelainan tubuh. Nah, kalau yang non patogis itu seperti tadi yang dijelaskan oleh siapa tadi, oleh Amel ya. Mungkin ini kalau yang non patogis itu bisa dipengaruhi oleh makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, kemudian juga mungkin juga karena kita sering mengkonsumsi obat-obatan. Ini bisa mempengaruhi perubahan warna urin. Misalnya nih, satu contoh, misalnya Dian banyak minum Fanta, sehingga ketika pipis, urinnya berwarna pink. Ya, nah ini berarti disebabkan oleh faktor non-patogis. Ya, atau mungkin lagi, Dede kemarin tuh makan jengkol banyak, makan pete banyak, ketika pipis itu bau banget Bu, bau pesingnya luar biasa. Nah itu juga perubahan urin ini dipengaruhi oleh faktor patogis. Nah yang kalau non patogis, mohon maaf, oleh faktor non patogis. Nah jadi kalau yang patogis itu misalnya kamu nggak makan makanan yang aneh-aneh, nggak minum minuman yang aneh-aneh juga, kemudian juga tidak mengkonsumsi obat-obatan juga, tapi kok ketika pipis misalnya warna pipisnya itu agak kemerah-merahan atau mungkin jadi kuningnya kuning pekat, kemudian baunya juga menyengat, kemudian ada endapan dan lain sebagainya. Nah, ini harus diwaspadai. Kenapa? Ya mungkin ini karena adanya gangguan dari dari dalam, harus diperiksakan jelas ya. Nah, jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi perubahan warna pada urin ya. Jadi ada faktor patogis dan ada faktor non patogis. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sip ya. Kemudian nah ini yang selanjutnya ada ciri-ciri urin normal. Nah, ciri-ciri urin normal itu ketika dilihat warnanya itu biasanya kuningnya kuning pucat. Kemudian kalau nggak kuning pucat, kuningnya agak kecoklatan. Kemudian dia tidak berbusa, kalaupun dikocok juga ada busa, paling hanya sedikit saja. Ya, kemudian dia juga jernih, baunya dia berbau amoniak tapi tidak menyengat. Ya, rasanya tidak berasa. Nah, di sini ada yang pernah mencicipi rasa urinnya nggak? Barangkali menyicipin warna urin. Misalnya urin saya kok rasanya manis, misalnya ada. Nah ini juga harus diwaspadai ya. Kalau misalnya ada yang pernah mencicipi rasa urinnya kok tiba-tiba kok ternyata urin saya rasanya ada manis-manisnya Bu. Nah ini juga harus diwaspadai. Berarti ada sesuatu yang salah dalam tubuhnya. Ya biasanya kalau urin manis itu menunjukkan indikasi apa sih? Ada yang tahu? Kencing manis, Bu. Kencing Diabetes, Bu. Diabetes. Bu, iya sip, betul ya. Disemutin, Bu. Iya, oke ya. Kemudian yang terakhir itu volumenya itu 700 sampai 2000 ml per hari. Jadi kalau lebih dari itu juga ini harus diwaspadai. Jadi misalnya kalau sering pipisnya itu nyampe beberapa kali, Bu. Nah, ini juga pasti ada yang salah di dalam sistem ekskresinya, di dalam tubuhnya. Ini juga harus diwaspadai ya. Oke, bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke, nah sekarang pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum untuk menguji kandungan urin. Nah, yang akan kita amati pada pertemuan kali ini, pada praktikum kali ini, yang pertama itu adalah karakteristik fisik,
kemudian kandungan protein, kandungan glukosa, dan yang terakhir adalah kandungan klorida. Nah, untuk yang pertama, untuk karakteristik fisik itu yang akan kalian amati itu adalah satu, warnanya, kemudian tingkat kekeruhannya, dan yang terakhir adalah pH-nya. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk menguji kandungan protein, itu dibantu dengan larutan biuret. Ini nanti setelah ditambahkan biuret, itu akan diamati perubahan warnanya. Ya, nanti apakah warnanya kalau ditambahkan biuret, itu biasanya akan menjadi ungu. Nah, kalau ungu berarti si urinnya itu tidak mengandung protein. Tapi kalau misalnya selain warna ungu, misalnya ada biru, ada merah, misalnya berarti si urinnya itu dia mengandung adanya protein. Nah, selanjutnya yang akan diuji selanjutnya itu adalah kandungan glukosa. Ini dengan menambahkan larutan benedit dan kemudian dipanaskan. Ya, yang terakhir untuk menguji kandungan klorida itu dengan bantuan larutan AgNO3, kemudian diamati apakah ada endapan atau tidak. Kalau ada endapannya banyak, berarti kloridanya banyak. Kalau ada endapan tapi hanya sedikit misalnya, kloridanya sedikit. Kalau misalnya nggak ada endapan, ya berarti tidak mengandung klorida. Ya, ini yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini. Nah, untuk melakukan kegiatan praktikum hari ini, yang dibutuhkan itu di sini ada bahannya. Yang pertama bahannya itu sampel urin pagi. Pertemuan sebelumnya Ibu kan udah menugaskan kalian untuk membawa sampel urin, bawa nggak urinnya? Ada yang bawa urinnya nggak? Bawa, Bu. Bawa ya. Nah, urin yang harus dibawa, yang udah Ibu tugaskan itu, kemarin kan kalian ditugaskan untuk membawa urin. Urinnya itu adalah urin pertama pagi-pagi setelah kalian bangun tidur. Sebelum kalian makan apapun, sebelum kalian minum apapun. Ya, jadi urin pagi yang pertama yang harus kalian bawa. Ya, kemudian yang kedua yang dibutuhkan itu adalah larutan AgNO3 10%, kemudian larutan biuret, larutan benedit. Ya, alatnya yang dibutuhkan itu adalah tabung reaksi, gelas beker, kemudian pemanas Bunsen, ada kasa, kaki 3, korek api, pipet tetes, kertas label, botol sampel urin transparan, dan kertas lakmus. Ya, ini adalah alat dan bahan yang harus kalian persiapkan hari ini untuk melakukan kegiatan praktikum. Ya, oke. Sekarang udah paham ya? Paham ya apa yang udah Ibu sampaikan tadi? Paham, Bu. Paham. Oke, alhamdulillah ya. Kalau sudah paham, Ibu minta sekarang kalian siapkan alat dan bahan praktikumnya. Silakan kalian ambil alatnya, bahannya di lemari penyimpanan alat dan bahan. Ya, silakan kalian persiapkan. Yuk, tapi tidak tidak ini ya, tetap tertib ya untuk mengambilnya. Yo, silahkan dipersiapkan. Kalau sudah, jadi nanti tolong diperhatikan ketika kalian melakukan kegiatan praktikum yang akan Ibu nilai, yang pertama itu mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, kesesuaian pelaksanaan dengan cara kerja. Yang ketiga, kontribusi dalam teman, kelompok, dan yang keempat, laporan praktikum. Nah, ini yang akan dinilai. Jadi tolong kalian perhatikan, ya. Jadi ini adalah aspek penilaiannya, ya. Nah, selanjutnya, ketika kalian nanti melakukan kegiatan praktikum, Ibu mohon dengan sangat kalian harus selalu memperhatikan keselamatan kerjanya. Nanti kan di dalam larutan-larutan kimia yang akan kalian gunakan itu kan ada simbol-simbolnya ya. Nah, jadi tolong diperhatikan simbol-simbolnya.
kalian harus tetap safety pokoknya untuk keselamatan kalian ya. Jadi tolong keselamatan kerjanya diperhatikan ketika kalian melakukan kegiatan praktikum. Oke. Sekarang kalau sudah diambil kan alat dan bahannya sudah dipersiapkan kan ya? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kalian amati lagi LKPD-nya, kalian lihat prosedur kerja apa yang harus kalian lakukan hari ini. Ya, jadi untuk menguji kandungan yang ada di dalam urin, ada langkah-langkah kerja yang harus kalian lakukan, itu ada di dalam LKPD. Silahkan LKPD-nya diamati. Kemudian setelah diamati LKPD, silakan kalian mulai melakukan kegiatan praktikum. Ya, waktunya 30 menit harus selesai. Tetap tadi ya, keselamatan kerjanya diperhatikan. Ya, silakan mulai melakukan kegiatan praktikumnya. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kalian melakukan kegiatan praktikum? Tidak, Bu. Tidak? Oke, Cukup. kalau cukup, silahkan kalian melakukan kegiatan praktikumnya. Selesai? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, silahkan kalian sekarang rapihkan lagi alat-alatnya. Bahannya kalian simpan lagi ke dalam lemarinya. Alatnya dibersihkan kembali, dicuci yang bersih, kalian simpan lagi ke lemarinya, ke tempatnya semula. Ya, kalau sudah disimpan, sok silahkan mulai disimpan, mulai dirapihkan ya. Tertib ya. Oke, sudah disimpan semuanya? Sudah dirapihkan semuanya? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang ada di LKPD terkait dengan uji kandungan pada urin tadi. Ya, kamu boleh cari literatur di buku paket atau mungkin di diktat ajar yang udah Ibu bagikan, atau mungkin juga mau berselancar ke internet juga boleh, mangga silahkan ya. Waktunya Ibu kasih waktu kamu untuk melakukan diskusi 10 menit selesai ya. Oke, sudah selesai? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah, sekarang silahkan kalian berdiskusi kembali untuk menyusun materi presentasinya. Untuk nanti siap dipresentasikan. Selesai untuk membuat laporan presentasinya? Sudah, Bu. Sudah? Kalau sudah, siap ya untuk presentasikan ya. Nah, untuk kegiatan presentasi yang akan Ibu nilai, yang pertama itu penggunaan bahasa saat presentasi. Kemudian yang kedua, kejelasan suara saat presentasi. Yang ketiga, penguasaan materi presentasi. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi presentasi. Dan yang terakhir, penampilan kerapihan, kesopanan, dan percaya diri saat presentasi. Ini yang akan jadi aspek penilaian ketika kalian melakukan proses presentasi nanti. Ya, oke. Sekarang untuk presentasi, kelompok mana dulu nih yang mau maju? Oke, kelompok 5 mau maju duluan, kelompok 5. Oke, silahkan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan praktikumnya. Ya, berikan aplaus dong untuk kelompok 5. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 3. Boleh deh kelompok 3 maju ke depan.
Ya, hebat. Oke, ya terima kasih kelompok 3 yang udah mempresentasikan hasil kegiatan praktikumnya. Kemudian, ya, baik anak-anak, di akhir kegiatan mari kita simpulkan tadi ya, karena semuanya sudah maju, sudah mempresentasikan hasil kegiatan praktikumnya. Mohon maaf, ini ada azan. Sebentar ya, mohon maaf. Oke, ya. Karena tadi kalian sudah mempresentasikan semua hasil kegiatan praktikumnya, ya, dan semuanya udah keren-keren banget, udah bagus-bagus banget. Maka sekarang kita simpulkan, ya, kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita tadi mulai dari awal sampai dengan akhir, ya. Oke, kita simpulkan bareng-bareng. Tadi pertama tuh ciri-ciri urin yang normal itu seperti apa? Coba ciri-ciri urin normal itu seperti apa tadi? Warnanya Warnanya kuning. Coklatan, Bu. Siap. Punya baunya seperti amoniak, Bu. Tidak berasa. Amoniak tidak berasa. Volumenya gimana volumenya? 700 sampai 2000, Ibu, mili per hari. Oke, sip ya. Jadi warnanya itu warna kuningnya kuning pucat ya. Kemudian atau mungkin coklatnya juga coklat pudar ya. Kemudian biasanya tidak berbusa. Kemudian baunya bau amoniak yang tidak menyengat dan dia tidak berasa, dan volumenya itu 700 sampai 2000 ml per hari ya. Kemudian tadi faktor yang mempengaruhi warna urin itu ada 2 faktor yang mempengaruhi. Satu apa aja tadi? Patogen. Faktor gen ya. Patogen. Oh, patogen. Oke. Yang kedua? Yang dimakan. Oke, yang dimakan di luar yang patogen berarti ya apa yang kita makan, Yang apa yang kita minum ya. Oke, Dede, sip, keren ya. Oke ya. Kemudian sekarang sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kita lakukan post-test terlebih dahulu. Untuk post-testnya kita pakai Google Form ya. Ini ada QR code-nya yang bisa kalian scan terlebih dahulu. Silahkan kalian kerjakan soalnya. Ibu udah siapkan di Google Form soal sebanyak 10 soal yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, silakan kalian scan dulu, keluarkan handphonenya, kalian scan, kerjakan masing-masing, kerjakan sendiri-sendiri, tertib. Ya, oke, silakan. Sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah, gimana kalau sekarang kita melakukan ice breaking dulu supaya kalian tetap semangat ketika nanti setelah pelajaran ibu, kan masih ada pelajaran yang lain ya, masih panjang, biar kalian tetap semangat. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Ini ada, kita dangdutan dulu ya, mau ya kita dangdutan biar semangat? Oke. Bisa muncul nggak nih? Ya, bel, Bu. Udah, Bel? Ya, sebentar ya. Udah Bel, Bu. Oke, udah, Bel. Siap. Oke. Nah, karena waktunya sudah Bel, sudah habis, sebentar ya, Ibu minta waktu sebentar saja. Ya, setelah tadi Ya, Ibu Bu. lakukan proses penilaian, Ibu lihat ada satu kelompok terbaik nih, yang aktif, yang oke banget, yang mempresentasikan hasil kegiatan praktikumnya dengan baik. Ya, kira-kira kelompok mana nih yang
dapat predikat kelompok terbaik? Ya, untuk predikat kelompok terbaik itu diraih oleh kelompok 5. Tepuk tangan dong untuk kelompok 5. Kelompok 5 nanti kalian dapat sesuatu dari ibu. Ibu punya voucher jajan di koperasi siswa ya. Nanti kamu boleh tukarkan vouchernya dengan jajanan ya. Silahkan nanti kelompok 5 boleh nanti ditukarkan ya. Kemudian bagaimana anak-anakku setelah kita belajar praktikum untuk menguji kandungan urin ini, apa yang kalian rasakan? Pusingkah? Atau seperti apa yang kalian rasakan? Seru, Ibu. Seru, Bu. Alhamdulillah kalau seru ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Oke, terakhir sebelum kita akhiri kegiatan ini, boleh kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Oh ya, jangan lupa nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem alat ekspresi yang selanjutnya itu adalah hati. Tolong nanti di rumah dipelajari, dibaca-baca dulu materinya ya. Oke, terakhir Ibu tutup dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.